Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin NIM D01213799. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang aliran air di dalam tanah mengenai permeabilitas dan rembesan. Baik, kita akan membahas tentang aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Di mana pengertian dasarnya adalah tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik mempunyai energi yang lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi yang lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlihatkan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki masalah-masalah yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, menganalisis kestabilan suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Nah, gradien hidrolik menurut persamaan Bernoulli H sama dengan P per YW tambah V pangkat 2 per 2G ditambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan kecepatan disebabkan oleh gravitasi, YW sama dengan berat volume air. Karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, maka bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. H sama dengan P per YW ditambah Z. Nah, pada gambar 1, tekanan, elevasi, dan tinggi energi total energi untuk aliran di dalam tanah. Kehilangan energi antara dua titik A dan B, yaitu theta H sama dengan H dikurang HB dalam kurung PA per YW ditambah ZA dikurang PA per YW ditambah ZB, dengan gradien hidrolik I sama dengan theta H per L. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah jenuh. Dinyatakan sebagai berikut: V sama dengan KI, di mana V kecepatan aliran, K adalah koefisien rembesan. Kita dapat melihat gambar berikut atau permeability-nya, yaitu flow rate atau laju aliran, area of soil specimen A atau luas tanah benda uji, area of void in the cross selection atau luas rongga pada penampannya, area of soil solid in the cross selection atau luas rongga dalam penampan AZ. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran butir pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekerasan permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan kekentalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Di mana kita lihat rumus, yaitu K sama dengan YW per N dikali K, di mana YW adalah unit weight of water, N adalah viscosity of water, dan K absolute permeability. Kita dapat melihat pada tabel berikut, yaitu harga-harga koefisien rembesan pada umurnya. Terdapat jenis tanah, yaitu seperti kerikil bersih, pasir kasar, pasir halus, lano, dan lempung. Kita dapat lihat pada tabel berikut dengan nilai-nilainya.
Adapun penentuan koefisien rembesan di laboratorium, ada dua metode yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Contoh hasil pengujiannya, seperti dari hasil suatu uji tinggi konstan di laboratorium untuk tanah pasir halus dengan diameter 150 mm dan panjang 300 mm adalah perbedaan tinggi konstan sama dengan 500 mm, waktu untuk mengumpulkan air sama dengan 5 menit, volume air yang dikumpulkan sama dengan 350 cc, temperatur air sama dengan 24 derajat Celcius, tentukan koefisien rembesan pada 20 derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya untuk uji rembesan konstan ataukah sama dengan QL per A HT, diketahui Q sama dengan 350 cc, 350 dikali 10 pangkat 3 mm kubik, L sama dengan 300 mm, A sama dengan PHI 75 dikali 75 sama dengan 17.671,46 mm pangkat 2, H sama dengan 500 mm, T sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 dt. Maka K sama dengan 350 dikali 10 pangkat 3 dikali 300 per 17.671 di 17.671,46 dikali 500 kali 300, maka didapat hasilnya yaitu N24 per N20 sama dengan 0,910, jadika 20 sama dengan 3,96 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,910 sama dengan 3,604 dikali 10 pangkat min 2 mm per dt. Tinggi jatuh dengan rumus Q sama dengan KH per L dikali A sama dengan min A DH per dt, di mana Q sama dengan jumlah air yang mengalir melalui tanah per satuan waktu, A sama dengan luas penampang pipa inlet, A sama dengan luas penampang contoh tanah, di mana rumusnya kita dapat uraikan. K H per L dikali A sama dengan dikurang min A DH per dt, dt sama dengan AL per AK dikurang DH per dt, T sama dengan AL per AK dikali log dikali H1 per H2, K sama dengan 2,303 AL per AT log 10 H per H2. Nah, kita masuk ke rembesan dan jaringan aliran. Pengertian dasar, konsep dari tinggi energi dan kehilangan energi ketika air mengalir melalui tanah telah disebutkan dalam modul sebelumnya. Ketika air mengalir melalui medium berpori seperti tanah akan terjadi kehilangan energi yang terserap oleh tanah, seperti pada gambar di mana air mengalir melalui bawah bendung atau bawah slab fill. Kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar aliran dua dimensi di bawah bendungan. Jaringan aliran. Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butir-butir akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tertembus air. Garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di mana titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi apabila alat-alat piezometer diletakkan di beberapa titik yang berbeda di sepanjang suatu garis
ekipotensial air di dalam piezometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Gambar 3A menunjukkan koefisien garis aliran dan garis ekipotensial untuk aliran di mana lapisan tanah yang tembus air atau permeable layer dikelilingi jajaran turap yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk KI sama dengan KZ sama dengan K kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial di mana jaringan aliran flownet seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jaringan aliran dibuat untuk menghitung aliran air tanah. Dalam sebuah pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan ekipotensial digambarkan sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial memotong tegak lurus aliran. Elemen-elemen aliran dikatakan kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Keadaan batas yang dipakai adalah 1. Permukaan lapisan tembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai atau garis AB dan D adalah garis-garis ekipotensial. 2. Karena garis AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial, semua garis-garis alirannya memotong tegak lurus. 3. Batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran, begitu juga permukaan turap kedap air yaitu garis ACD. 4. Garis ekipotensial memotong ACD dan FG tegak lurus. Hukum Lagrange dipandang sebuah prisma tanah kecil yang ada dalam aliran tanah dengan kecepatan yang tidak konstan V sama dengan F SY pada arah S maupun Z. Tebal prisma DS dan DZ, sedangkan bidang tegak lurus bidang gambar L, komponen kecepatan masuk dalam dan keluar prisma pada arah S dan Z sesuai hukum kontinuitas. Debit air yang masuk prisma sama dengan debit air yang keluar prisma. Q sama dengan AV, AI sama dengan DZ, L untuk L sama dengan 1 satuan maka AX sama dengan DZ. AX sama dengan DS, L untuk L sama dengan 1 satuan maka AZ sama dengan DX. Yang dianggap sebagai suatu saluran terbatas. Garis aliran dan garis ekipotensial selalu berpotongan tegak lurus yang akan membentuk kotak Cara siku-siku. penghitungannya dapat ditunjukkan dengan suatu contoh yang sederhana. Gambar 6 menunjukkan sebuah bendungan di mana besarnya terletak pada kedalaman 6 ft di bawah muka tanah. Jaringan aliran yang diperlukan sudah digambarkan atau dianggap Kx sama dengan Ky sama dengan K. Gambar distribusi tegangan yang dikerjakan pada dasar bendungan dapat ditentukan dengan cara mengamati garis-garis ekipotensial yang telah digambarkan. Dan mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan ke atas, uplift pressure pada dasar bangunan air. Jaringan aliran dapat dipakai untuk menghitung besarnya tekanan ke atas yang bekerja pada dasar satu bangunan air. Cara perhitungannya dapat ditunjukkan dengan satu contoh yang sederhana. Gambar 6 menunjukkan sebuah bendungan di mana dasarnya terletak pada kedalaman 6 ft di bawah muka tanah. Jaringan aliran yang diperlukan sudah digambar, dianggap Kx sama dengan Ky sama dengan K. Gambar distribusi tegangan yang bekerja pada dasar bendung dapat ditentukan dengan cara mengamati garis-garis ekipotensial yang digambar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang aliran air di dalam tanah terkait permeabilitas dan rembesan.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.